Selamat datang di channel YouTube Syam Novels. Mohon mendukung dan membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kisah si Dewa Perang, Bab 111 memperkenalkan wanita untuk David Chu. Di saat yang bersamaan, Vivi Zhou sedang berlari pelan ke hotel dan melihat mobil David Chu sudah berhenti di sana sejak tadi. Sekeluarga sedang menunggu dia. Kak, Vivi Zhou menghapus air matanya dan masuk ke dalam pelukan David Chu lalu sambil tersendu-sendu berkata, hubungan aku dan Justin Sun sudah benar-benar berakhir. Kedepannya aku akan menuruti semua perkataanmu. Baik, ayo kita pulang. David Chu mengusap kepala Vivi Zhou dan membawa Rei Zhou beserta keluarganya pergi menjauh. Sekeluarga berkumpul bersama-sama. Mary Liu yang memasak sendiri dan membuat begitu banyak makanan lezat. David Chu dan Rei Zhou meminum arak yang terasa panas dan menggembirakan. Vivi Zhou juga minum banyak arak dan pada akhirnya wanita itu pun tidak dapat menahan lagi kesedihan di hatinya dan mulai menangis. Dia telah bersama kekasihnya selama 5 tahun dan sekarang dia merasa sangat malu begitu mengetahui wajah aslinya dan pacaran selama 5 tahun ini pun terasa sia-sia. Manusia bukan tumbuhan, sehingga bagaimana mungkin dia masih mampu mempertahankan ketenangan dirinya di saat seperti ini. Mary Liu memeluk putrinya dengan sedih dan berulang kali menghiburnya. Putriku sayang, jangan menangis, mari kita berhenti menangis. Berdasarkan wajah putriku yang cantik ini, pasti akan banyak pria yang lebih baik yang sedang menunggu kamu. Kamu tidak sepandan bila menangis demi Justin Sun dan sekelompok brengsek itu. David Chu dengan rendah berkata, ada kakak di sini. Kakak akan selalu menjaga kamu dan menemani kamu. Kamu bohong, kamu berbohong padaku lagi. Vivi Zhou menghapus air matanya dan dengan bantuan alkohol, akhirnya dia pun berteriak, 10 tahun yang lalu kamu juga berbicara seperti itu, lalu apa setelahnya? Kamu pergi tanpa berpamitan dan bergabung menjadi anggota militer. Sekali pergi kamu sudah menghabiskan waktu selama 10 tahun dan di dalam 10 tahun ini, kamu sama sekali tidak memberikan kabar apapun. Mengapa kamu tega membuang aku begitu saja? Mengapa kamu begitu jahat? Apakah kamu tahu betapa aku membutuhkan kamu pada saat itu? Ini adalah sebuah janggalan yang sebenarnya di dalam hati Vivi Zhou dan ini adalah alasan mengapa dia bersikap begitu kepada David Chu. Kakak yang paling mencintai dan selalu menjaganya itu tiba-tiba pergi hanya dalam semalam. Dia merasa dia telah menjadi anak yang dibuang, tidak berdaya dan kemudian timbul rasa benci karena cinta. Aku pergi ke kamar mandi. David Chu hanya terdiam selama beberapa detik, lalu berjalan keluar ruangan. Suasana ruangan itu sangat tertekan. Rei Zhou meminum setenguk anggur dan berkata, dulu kakakmu pergi tanpa berpamitan dan pergi ke tempat sejauh itu karena kamu. Vivi Zhou membesarkan mata indahnya dan menunjukkan ekspresi tertegun serta tidak percaya. Karena dirinya, Rei Zhou melanjutkan perkataannya, apakah kamu masih mengingat masalah Dafuli? Vivi Zhou langsung kedinginan pada saat itu juga, matanya yang indah seketika terlihat ketakutan. Meskipun 10 tahun telah berlalu, tetapi setiap kali dia memikirkan kejadian itu, dia masih saja merasa takut. Dafuli adalah wakil direktur dari Departemen Pendidikan dan Politik Sekolah Menengah Pertama mereka. Karena keluarganya memiliki bisnis batu bara dan memiliki uang serta kekuasaan, sehingga dia pun membeli sebuah ijazah lulusan jurusan pendidikan dan masuk ke dalam sekolah. Akan tetapi pria ini memiliki niat yang tidak baik. Suatu hari, dengan alasan ingin mendidik siswa, Vivi Zhou dan beberapa siswi lainnya dikurung di kantornya dalam upaya untuk melakukan pencabulan dan memuaskan nafsu kotor bajingan ini. Beberapa wanita itu memberontak dengan sepenuh tenaga hingga pintu tersebut rusak dan berhasil kabur. Akan tetapi kejadian ini meninggalkan mimpi buruk di diri mereka. Pada saat itu orang tua murid melaporkan masalah ini, akan tetapi karena tidak memiliki bukti kuat serta kekuasaan sehingga dia tidak mendapatkan ganjarannya dan dia masih dapat berkeliaran di luar sana. Pada saat itu Vivi Zhou sangat terkejut hingga tidak makan selama beberapa hari, lalu setiap kali dia selalu terbangun dari mimpi buruknya dan meminta tolong. Hanya dalam 1 minggu dia berhasil menurunkan berat badannya dalam jumlah yang banyak. Bahkan hingga hari ini Dafuli masih menjadi mimpi buruk dia. Kamu tahu mengapa tidak lama kemudian, Dafuli itu ditangkap oleh polisi dan dijatuhkan hukuman penjara selama puluhan tahun.
Rei Zhou bertanya. Mata Vivi Zhou berkedip-kedip, bukankah itu karena pihak kepolisian berhasil menyelidiki secara menyeluruh dan menyelesaikan kasus ini dengan berani? Karena hal ini beberapa keluarga siswa yang memberikan banyak hadiah untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Kentut, itu semua karena kakakmu. Rei Zhou mengutuk. Dia dengan wajah memerah berkata, hari itu, ketika kakakmu mengetahui bahwa hidup kamu hampir saja dihancurkan oleh Da Fuli. Dia marah saat itu juga dan membawa pisau dapur, lalu mendobrak masuk ke rumah Da Fuli. Dia menusuknya seperti orang gila dan berhasil membuat takut Da Fuli hingga buang air kecil di celananya. Dia menyeringai dengan sebatang rokok di mulutnya. Pada saat itu, bocah itu berbicara sambil menunjuk ke arah Da Fuli. Lebih baik kamu menulis perbuatan jahatmu dan menyerahkan dirimu sendiri untuk memberikan sebuah keadilan pada adikku atau aku akan membunuhmu menggunakan pisau ini. Lagi pula aku juga belum memasuki umur orang dewasa dan tentu saja aku tidak akan dihukum atas melakukan pembunuhan. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Vivi Zhou menopang dagu dengan kedua tangannya dan begitu mendengar hingga bagian ini, matanya pun memerah sambil tersenyum. Senyuman ini diiringi oleh air mata haru. Harus diketahui bahwa David Chu memiliki tubuh yang kurus kering seperti sebatang bambu. Begitu memikirkan, pria sekurus itu memegang pisau dapur dan berhasil menakuti Da Fuli yang memiliki tinggi badan mencapai 1,9 meter serta keluarga yang berkuasa, hingga dia buang air kecil di celana pun membuat dia merasa sangat lucu. Rupanya dia selalu menyayangi dia dan melindungi dirinya sendiri. Lalu apa kelanjutannya? Rei Zhou berkata, lalu karena Da Fuli tidak memiliki cara lain, sehingga dia pun hanya dapat menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian dan polisi pun berhasil menyelesaikan kasus ini dengan mudah. Akan tetapi karena keluarga Li sangat kaya raya dan berkuasa, tentu saja bagaimana mungkin mereka dapat menahan hal ini. Tentu saja mereka pun segera mencari cara dan mengatakan kakakmu menerobos rumah orang lain untuk melakukan pembunuhan. Kakakmu demi menghindari hal ini, mau tidak mau di bawah arahan aku, pun pergi ke barak militer pada malam itu juga, bahkan tidak sempat berpamitan. Bahkan demi menjaga kerahasiaan hal ini, aku pun tidak pernah mengungkit masalah ini kepada orang lain. Saat ini kamu sudah mengerti mengapa dia menghilang tanpa kabar pada 10 tahun lalu bukan? Di saat Vivi Zhou membuka mulutnya karena terkejut, Rei Zhou pun menghela nafas berkata. Sebelum masuk ke dalam barak militer, dia berjanji padaku dengan mengatakan, ayah tunggu ke depannya aku sudah sukses, aku akan kembali. Dan tidak ada siapapun yang berani menindas kalian dan menyentuh orang terdekat aku. Dia sudah berhasil. Suara Rei Zhou tercekat dan air matanya mengalir turun. David Chu yang saat ini sedang mengenakan jubah bermotif naga serta ada 4 bintang yang berada di atas pundaknya yang mengartikan bahwa dia adalah seorang jenderal. Jika melihat dengan jauh, ada berapa banyak orang yang dapat melawan dia. Pada saat ini Vivi Zhou sudah tidak dapat menahan air matanya lagi. Rupanya seperti ini. Rupanya David Chu sudah melakukan banyak hal demi dia, bahkan dia sudah menerima banyak penderitaan demi dirinya. Dia tidak pernah berubah. Tiba-tiba Vivi Zhou mendorong pintu dan berjalan keluar sambil melompat-lompat. Di luar rumah, David Chu sedang memegang gelas arak sambil duduk di ambang pintu dan melihat ke arah atas langit. Hati Vivi Zhou menghangat. Tanpa berpikir sama sekali pun dia langsung memasuki dekapan David Chu seperti seekor kucing yang mendekap di dalam dekapannya dengan sangat erat serta dia juga merasakan nafas dan kehangatan dia. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah mabuk. David Chu tertegun dan dengan tidak berdaya berkata, sudah berapa umurmu itu hingga masih semanja ini? Lepaskan aku. Tidak mau. Vivi Zhou mengerucutkan bibirnya dan terlihat bekas jejak air mata pada matanya dan semakin mempererat pelukannya lalu menyunggingkan senyuman bahagia. David Chu tersenyum. Sepertinya Rei Zhou sudah memberitahu alasan mengapa dirinya bergabung dalam dunia kemiliteran kepada Vivi Zhou. Dia tersenyum datar. Jika orang lain melihat dirimu yang seperti ini, siapa yang berani menikahi kamu? Kalau begitu aku tidak akan menikah selamanya. Wajah Vivi Zhou memerah dan menikmati sandaran dalam dekapan David Chu. Aku akan bersandar padamu dalam seumur hidupku. David Chu tersenyum. Gadis bodoh. Di bawah cahaya bulan, mereka tampak seperti ditutupi dengan lapisan kain kasa putih sehingga terlihat hangat. Keadaan ini terlihat sangat hangat.
Dari tempat yang tidak terlalu jauh, Rei Zhou beserta istrinya sedang mengamati kejadian ini dengan diam. Kedua orang ini merasa sangat senang begitu melihat masalah di antara kedua kakak beradik ini sudah terselesaikan. Lihatlah, cocok sekali mereka. Mata Mary Liu berbinar-binar dan dengan semangat berkata, sayang, menurutmu apakah David dan putri kita akan? Tidak akan. Sebaiknya kamu cepat menghilangkan niatan ini. Sejak awal sudah mengatakannya bahwa David tidak memiliki perasaan seperti itu terhadap Vivi. Dia hanya menganggapnya sebagai adiknya saja. Rei Zhou memegang batang rokoknya dan berkata, lagi pula putri kita tidak cocok untuk dia bila melihat kedudukan David pada saat ini. Wajah Mary Liu pun menggelap begitu mendengarnya. Benar, saat ini David Chu adalah seorang jenderal dan orang yang memiliki posisi ini tentu saja tidak pantas untuk putrinya. Lalu dia pun mengerucutkan bibirnya berkata, memangnya kenapa jika dia adalah seorang jenderal? Dia itu juga putraku dan tentu saja dia harus cepat menikah agar aku dapat cepat menggendong cucu. Kegagalan pernikahan Vivi Zhou sudah membuat dia merasa sangat sedih, sehingga dia pun memberikan semua harapan kepada David Chu. Meskipun dia dan Vivi tidak dapat bersama, akan tetapi masih ada banyak wanita lain di kota Jiangling ini. Besok aku akan mengenalkan beberapa wanita kepada dia. Kita berkenalan terlebih dahulu, lalu kita memilihnya secara perlahan-lahan. Pada mata Mary Liu timbul kobaran api dengan keinginan untuk bergosip. Dia sudah tidak berhentinya memikirkan wanita dari keluarga mana yang berbudi luhur, bokong serta dada yang besar agar dapat melahirkan seorang putra. Kisah si Dewa Perang, Bab 112 Teman Lama. Dia tinggal semalaman di rumah keluarga Zhou. Kebiasaan bertahun-tahunnya ini membuat David Chu bangun pagi. Dia berlari dan berlatih silat di sekitaran desa Xinghua. Dia diam-diam juga sedang menikmati desa kecil yang membawa kenangan indah pada masa kecilnya dan merasakan pertumbuhan dan perkembangan dia. Dalam 10 tahun, benda-benda di sini masih sama, hanya saja orangnya yang sudah mengalami perubahan. Semuanya mengalami perkembangan pesat dengan tidak terduga. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah perlakuan Rei Zhou beserta istrinya terhadap dirinya yang masih begitu baik. Sejak awal mereka memutuskan untuk mengadopsi dia, mereka sudah memutuskan untuk memperlakukannya seperti putra kandung mereka sendiri. Ayah, ibu, saat ini putra kalian sudah kembali dan juga sudah dewasa. Aku akan membalas 100 bahkan 1000 kali lipat atas dasar kalian yang sudah mengasuh aku selama 20 tahunan. David Chu diam-diam memutuskan di dalam hatinya. Setelah selesai berlatih dan ketika dia kembali ke rumah keluarga Zhou, Rei Zhou dan istrinya sudah pergi bertani. Kedua orang itu yang sudah bekerja keras selama hidup mereka pun tidak dapat bersantai-santai meskipun saat ini mereka sudah kaya raya dan keinginan untuk bekerja keras sama sekali tidak mengalami perubahan. Kak, ayo makan. Dari dalam dapur tercium bau makanan dan Vivi Zhou sudah membawa 2 mangkuk yang berisi mie dan berjalan keluar dari dapur dan memberikannya kepada David Chu. Kak, di perdesaan sangat banyak naimuk. Apakah tidurmu nyenyak pada kemarin malam? David Chu memakan mie tersebut dan tertawa pelan. Lihatlah ucapanmu ini. Bagaimana mungkin aku tidak dapat tidur nyenyak di rumahku sendiri? Kemarin malam adalah tidur ternyenyak aku selama 10 tahun ini. Ketika berbaring di tempat tidurnya dan mendengarkan jeritan jangkrik dari arah luar jendela, David Chu tertidur jauh lebih cepat dibanding biasanya. Seolah-olah dia telah kembali ke masa kecilnya. Masa kecil yang tanpa beban. Vivi Zhou menjulurkan lidahnya dan merasa sangat senang. Dia tersenyum dan menjahilinya. Itu tidak pasti. Kamu adalah jenderal berpangkat tinggi sekarang. Kami adalah keluarga kecil. Bagaimana mungkin kami bisa menampung orang hebat seperti kamu? Meskipun aku menjadi seorang raja pun, aku juga kakakmu. David Chu mengelus hidung Vivi Zhou dan berkata dengan lembut, cepat makan. Jika kamu sudah selesai, aku akan membawamu ke rumahku untuk berkeliling dan kemudian membantumu mencari pekerjaan. Karena kamu dan Justin Sun sudah putus, maka ajukan surat pengunduran diri saja dari perusahaan dia. Adik dari David Chu tidak membutuhkan orang lain untuk menghidupinya. Vivi Zhou makan dengan sangat cepat, menundukkan kepalanya. Air mata sudah muncul di matanya yang indah karena perasaan terharu dan bahagia. Dia menganggukkan kepalanya dengan semangat. Baik Kak, aku akan mengikuti perkataan kamu. Gadis bodoh. David Chu tersenyum sayang kepadanya.
Setelah selesai makan, David Chu mengembalikan segaram jenderal kepada Andrew Luo dan mengganti pakaian menjadi pakaian olahraga dan membawa Vivi Zhou pergi keluar. Pertama-tama mereka pergi ke perusahaan milik keluarga Sun untuk mengajukan pengunduran diri. Lalu setelah memutuskan hubungan dengan Justin Sun, David Chu membawa Vivi Zhou datang ke villa di Gunung Haitang. Kak, untuk apa kita datang ke tempat ini? Setelah turun dari mobil, Vivi Zhou melihat villa-villa mewah yang sangat indah ini di Gunung Haitang dengan tatapan terkejut dan kebingungan. Ini adalah villa di Gunung Haitang yang merupakan kawasan tempat tinggal termahal di kota Jiangling. Meskipun di kaki gunung terdapat villa yang murah, akan tetapi harganya juga berkisaran pada miliaran rupiah ke atas. Tentu saja sebelumnya Vivi Zhou bahkan sedang bermimpi pun juga tidak akan bermimpi datang ke tempat seperti ini. Dia menarik ujung pakaian David Chu dan berkata, "Kak, sebaiknya kita pergi saja. Aku melihat petugas keamanan di sana sudah melihat ke arah kita." David Chu tertawa dan berjalan dengan sangat santai. "Gadis bodoh, rumahku ada di sini. Akan tetapi kamu menyuruhku untuk pergi. Lalu kita harus pergi kemana?" Rumah kamu ada di sini." Vivi Zhou membuka mulutnya dengan lebar dan menunjukkan ekspresi tidak percaya dan terkejut. Villa Paviliun Begonia di puncak gunung sana. David Chu menunjuk ke arah puncak gunung Haitang. Dia tersenyum ringan dan menjentikkan jarinya pada kening Vivi Zhou. "Jangan-jangan kamu berada di alam mimpi. Gaun pengantin yang aku berikan padamu dengan nama Dewi Cahaya Bulan saja sudah bernilai 800 miliar rupiah. Tentu saja sangat mudah bila ingin membeli villa di sini." Vivi Zhou menolehkan kepalanya dan menjulurkan lidahnya. Gadis yang lahir dalam kemiskinan selalu merasa rendah diri. Bahkan jika tiba-tiba menjadi makmur, secara tidak sadar mereka masih berpikir bahwa dirinya tidak layak dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. "Aku hampir lupa. Saat ini kakakku adalah jenderal yang tak tertandingi di dunia. Hei." Vivi Zhou dengan penuh kasih sayang meraih lengan David Chu. Wajahnya yang cantik penuh dengan kebanggaan. David Chu tersenyum tak berdaya dan berjalan bersama Vivi Zhou di jalan pegunungan. Sambil berjalan, dia mengenalkan pemandangan indah yang ada di sekitarnya, yang membuat mata Vivi Zhou berbinar-binar dan merasa senang. "David Chu, apakah kamu adalah David Chu dari keluarga Zhou di desa Xinghua?" Pada saat ini, tiba-tiba seorang pemuda yang mengenakan seragam keamanan, dengan wajah berminyak memanggilnya. Dia berlari menghampiri mereka dan mengamati David Chu dan Vivi Zhou dengan terkejut. "Apakah kamu adalah Vivi Zhou? Cekak, ini benar-benar kalian. 10 tahun telah berlalu dan kamu telah mengalami banyak perubahan." Dia berkata sambil tersenyum. Sepasang mata itu menatap pakaian yang dikenakan David Chu yang tidak mencapai 400.000 rupiah itu pun menunjukkan senyuman angkuh dan tatapan Megina. Sudah 10 tahun dan memang sangat berguna, karena dia masih saja seperti ini. Pria itu menjulurkan tangan untuk memukul pundak David Chu, akan tetapi dia memiringkan badannya sehingga dia gagal menyentuhnya. "Kamu siapa?" David Chu bertanya sambil melirik ke arah pria yang tidak terlihat senang itu. "Aku adalah Tommy Wang. Dulu waktu ketika masih kanak-kanak, kita tetanggan." Petugas keamanan itu mengerutkan keningnya dan berteriak, "Kamu sudah lupa ya, kita bersama-sama mendaftar menjadi seorang prajurit pada 10 tahun yang lalu. Kita itu adalah teman seperjuangan pada masa kecil." Otak David Chu memutat dan dia pun sudah mengingatnya dan menyunggingkan sebuah senyuman. Memang ada orang yang bernama Tommy Wang ini. Dulu dia dan dirinya bersama-sama mendaftar menjadi seorang prajurit. Akan tetapi karena orang ini lemah sehingga dia tidak berhasil melewati selama 3 bulan masa percobaan seorang prajurit dan dia pun kabur hingga dikeluarkan oleh Departemen Kemiliteran. Teman masa kecil. Sepertinya masih cocok bila dipaksakan. Teman seperjuangan. Dia tidak akan pernah cocok mendapatkan panggilan seperti ini. Akan tetapi saat ini jika dilihat-lihat, sepertinya hidupnya juga tidak buruk. Dia menyapu pakaian seragam yang dikenakan Tommy Wang dan terdapat papan nama yang bertuliskan Ketua Regu Keamanan. "Kamu harus tahu bahwa kawasan Villa Gunung Haitang adalah kawasan villa termewah di kota Jiangling dan tunjangan serta gaji perusahaan properti juga sangat tinggi. Umumnya petugas keamanan akan mendapatkan gaji sebesar 40 hingga 60 juta rupiah. Belum lagi Ketua Regu Keamanan yang bertanggung jawab atas 20 orang. Paling sedikit gaji tahunan Tommy Wang mencapai angka miliaran yang mampu membeli rumah di kawasan elite di perkotaan.
Pada saat ini Vivi Zhou berhasil mengenali dia dan dengan senang berteriak, "Kak Tommy, kamu adalah Kak Tommy. Hehe, akhirnya kamu sudah mengingatnya. David Chu, mengapa setelah bertahun-tahun berlalu, kamu masih terlihat biasa-biasa saja akan tetapi kesombonganmu ini semakin meningkat hingga bisa melupakan teman seperjuangan kamu? Benar-benar sama sekali tidak tahu diri. Bagaimana kamu dapat sukses di masyarakat ini?" Tommy Wang berbicara panjang lebar dan menunjukkan sikap sedang memberi pelajaran. Dia dengan puas memberikan sebatang rokok dan sengaja mengguncang lengannya untuk memperlihatkan jam tangan emas bermerek Rolex yang memiliki nilai 200 jutaan rupiah itu dan dengan nada sombong berkata, "Rokok termahal di China. Pasti kamu belum pernah mencobanya bukan? Jangan sungkan, aku masih memiliki banyak." David Chu tidak menggerakkan tangannya dan hanya melirik dia dengan tatapan datar. "Kamu pasti sudah salah mengingat, aku tidak memiliki teman seperjuangan yang kabur di tengah jalan seperti itu." Tangan Tommy Wang terangkat di udara, wajah yang memiliki ekspresi sombong itu pun langsung berubah menjadi ungu dan merasa sangat malu. Kisah si Dewa Perang, Bab 113 bekerja menjadi petugas keamanan di bawah kepemimpinan aku. Pepatah mengatakan, lebih baik tidak mengungkitnya daripada merusak harga diri kita sendiri. Ini adalah aturan yang diketahui semua orang dengan baik dalam berkomunikasi antar pribadi dan mereka semua mengikutinya secara diam-diam. Ketika orang-orang lama bertemu, ketika Tommy Wang dengan sombong memamerkan kedudukan, kekayaan dan kemampuan dia untuk menyindir Liu Jiang di depan David Chu serta ingin menaikkan harga dirinya di depan Vivi Zhou. Tetapi, David Chu tidak memedulikan apapun dan langsung membocorkan sifat asli dia yang sebenarnya. Ucapan dia bagaikan sebuah tamparan yang menamparkan wajah Tommy Wang dengan sangat keras. Dia bukan hanya membocorkannya melainkan juga menamparnya. Tangan Tommy Wang berhenti di tengah-tengah udara, wajahnya itu memperlihatkan ekspresi marah dan canggung. "David Chu, kamu tidak boleh berbicara seperti ini." Tommy Wang menggosok tangannya, mendengus dan berbicara dengan ekspresi tidak senang. "Pada saat itu kesehatanku tidak baik sehingga aku pun mengundurkan diri jauh lebih cepat dibanding yang lain. Ucapanmu ini benar-benar sangat tidak enak didengar. Lagi pula pelatihan pada saat itu semua orang bangun lebih awal daripada ayam dan tidur lebih malam daripada anjing serta memakan makanan seperti seekor babi lalu mengerjakan banyak hal." Dia dengan nada marah berkata, "Bagaimana mungkin ada orang yang ingin mencari mati dengan terus berada di sana? Itu benar-benar bukan kehidupan yang dapat dilewati oleh seorang manusia. Coba kamu katakan siapa yang dapat bertahan di tempat pelatihan bagaikan neraka itu." David Chu tersenyum mengejek. "Semua 300 pria yang lain dapat menahannya. Akan tetapi hanya kamu seorang yang kabur di tengah jalan. Itu hanya sesi pelatihan untuk perekrutan anggota militer baru." Dari apa yang dia katakan, rasanya seperti neraka. Orang seperti ini yang akan langsung mundur ketika mengalami kesulitan dan tidak pernah introspeksi diri, melainkan hanya akan menjauh dari tanggung jawab. Ujung bibir Tommy Wang berkedut dan dia melambaikan tangannya lalu berteriak, "Itu karena mereka tidak menggunakan otak mereka. Mereka tidak tahu cara mengambil jalan pintas." Dia menepuk Rolex di pergelangan tangannya dan kunci BMW di pinggangnya dan berkata dengan bangga, "Coba kamu lihat, bagaimana kehidupan 300 orang itu sekarang. Apakah ada salah satu dari mereka yang hidup lebih baik dariku? David Chu, kamu baik dalam segala hal. Hanya saja, otakmu terlalu kaku dan selalu memilih jalan yang lebih sulit." Tommy Wang mengetuk dahinya, menyalakan rokok, menghembuskan asap rokok dan dengan nada penuh kemenangan berkata, "Bahkan jika kita menjadi seorang prajurit dalam seumur hidup, jabatan paling tinggi yang dapat kita capai hanyalah seorang ketua prajurit, tanpa memiliki uang dan kekuasaan. Sehari setelah aku meninggalkan barak militer, aku bertemu dengan seorang gadis dari keluarga berkedudukan tinggi. Melalui upaya aku yang tidak ada henti-hentinya, aku akhirnya berhasil mendapatkan dia. Kemudian, dengan bantuan ayah mertuaku, aku mendapatkan pekerjaan di kepolisian dan setelah beberapa tahun, aku berhasil mendapatkan jabatan kader. Dalam waktu singkat, aku pun menggunakan hal ini untuk berganti pekerjaan di Gunung Haitang. Aku dalam usia yang cukup muda ini berhasil menduduki ketua regu petugas keamanan yang memiliki anak buah sebanyak 20-an orang serta gaji tahunan yang mencapai 2 miliar rupiah dan aku berinteraksi dengan berbagai macam keluarga kaya." Tommy Wang menjepit batang rokoknya dan dengan ekspresi sombong menatap ke arah David Chu. "Ini adalah kepintaran seorang manusia.
Kamu ini masih terlalu muda, sebaiknya kamu belajar lebih banyak. David Chu hanya tersenyum datar dan tidak tahu harus berkata apa. Dia bahkan malas memberikan penjelasan apapun terhadap orang seperti Tommy Wang ini. Vivi Zhou juga membuka lebar matanya dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah berbicara panjang lebar, rupanya pria ini mengandalkan istrinya untuk berhasil menduduki posisi seperti sekarang ini. Pria ini benar-benar sangat hebat dapat membicarakan masalah ini dengan sangat bangga. Tommy Wang mengguncang jam tangan emas Rolex-nya. Dia melirik ke arah David Chu sambil tersenyum seolah-olah dia dapat melihat semuanya dengan jelas. Kenapa David Chu? Apakah kamu sekarang sudah tidak dapat menjadi tentara lagi? Pasti sulit mencari pekerjaan untuk orang sepertimu yang tidak memiliki pendidikan, kemampuan, dan latar belakang bukan? Kurasa, Paman Reizou yang memintamu untuk datang kepadaku. Tolong mengaturkan sebuah pekerjaan untukmu bukan? Tommy Wang menyeringai, dan melambaikan tangannya dengan sikap angkuh. Jangan khawatir, karena kamu datang ke sini, maka aku tidak akan menolakmu. Kamu jadilah anak buahku dan jadilah petugas keamanan yang teliti, bekerja keras dan bertanggung jawab. Vivi Zhou benar-benar tercengang. Dia memandang Tommy Wang seperti orang bodoh. Orang ini, bagaimana dia bisa tahu bahwa dia dan David Chu ada di sini untuk memintanya mengatur pekerjaan? Dari mana asal kepercayaan dan keberaniannya? Siapakah David Chu? Dia adalah jenderal berbintang 4 yang agung yang tidak tertandingi. Bekerja menjadi anak buahnya. Apa yang sedang dia pikirkan? Tommy Wang masih tenggelam dalam dunianya sendiri. Dia menyipitkan matanya dengan sebatang rokok di satu tangannya dan mengakui seolah-olah dia memberi hadiah terbaik kepada David Chu. Kamu jangan meremehkan pekerjaan ini. Tetapi aku ini melihat dari hubungan lama kita, sehingga aku pun akan membantu kamu. Kamu tidak tahu ada berapa banyak orang yang telah menghancurkan kepalanya dan memohon kepadaku untuk memberikannya kesempatan seperti ini. Pada saat ini, aku dapat berinisiatif untuk mendukung dan membantu kamu. Karena aku Tommy Wang sangat murah hati. Sebaiknya kamu bekerja lebih baik untuk kedepannya. Bila kedepannya aku sudah sukses, aku pasti akan membantu kamu. Tak. Pada saat ini, dari kantor puncak gunung, seorang pria parubaya yang mengenakan seragam dan sepatu, datang dengan tergesa-gesa. Tommy Wang langsung bersikap heboh sambil menunjukkan perut buncitnya dan langsung memberi hormat. Halo Manajer Wu. Pria parubaya ini adalah manajer bagian properti di kawasan Villa Gunung Haitang dan merupakan atasan langsung dari Tommy Wang. Tommy Wang menyerahkan sebatang rokok dan tersenyum. Tuan Wu, aku baru saja ingin melapor kepada Anda karena ada suatu hal yang membutuhkan bantuan Anda. Sobat ini bernama David Chu yang merupakan teman masa kecilku. Sekarang dia ingin bekerja di tim keamanan kami dan membutuhkan tanda tangan Anda. Dia menunjuk ke arah David Chu dan menepuk dadanya sambil berjanji. Jangan khawatir, aku telah mengevaluasi karakter dan kemampuan dia dengan ketat. Dia benar-benar dapat diandalkan, dan tidak akan membuat Anda kesulitan. Mulai sekarang, biarkan dia menjadi petugas keamanan kecil di bawah tanganku. Kalian dapat memerintahkan dia untuk melakukan pekerjaan rendah apapun seperti menuang teh dan lain sebagainya. Manajer Wu dan kerumunan di belakangnya pun seperti menghirup udara dingin, lalu wajah mereka menjadi pucat. Tommy Wang mengerutkan kening dan dia merasa sangat tidak puas terhadap David Chu. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak segera memberi hormat kepada manajer Wu? Benar-benar tidak tahu diri. Belum juga dia selesai berbicara, manajer Wu pun langsung mendorong dia dan menghampiri David Chu, lalu membungkuk hormat sebanyak 90 derajat. Lalu dengan sopan berkata, maaf Tuan Chu, ini semua salahku. Sekelompok orang di belakangnya pun juga membungkuk hormat dengan rapi. Maaf Tuan Chu. Perlakuan mereka ini benar-benar sangat hormat. Tangan David Chu masih berada di belakang tubuhnya. Tubuhnya yang tegak, serta wajah tenang, seperti Gunung Haitang ini yang terkesan misterius dan membuat orang-orang terkagum-kagum padanya. Dia dengan datar berkata, bangunlah. Mereka yang tidak tahu tentu tidak bersalah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Jangan menyalahkan diri kalian sendiri. Manajer Wu dan yang lain merasa sangat senang dan terus mengucapkan terima kasih. Dan Tommy Wang tercengang dalam seketika. Dia berteriak dengan suara aneh, dengan rokok di tangannya yang terus mengeluarkan asap. Dia mundur beberapa langkah, memandang David Chu dengan tidak percaya, lalu dengan suara bergetar berkata, Tuan,
Tuan Chu, kisah si Dewa Perang, bab 114 menyusahkan dirinya sendiri. Atasan langsungnya sendiri yang merupakan seorang manajer pun harus membungkuk untuk meminta maaf kepada David Chu. Tommy Wang merasa sangat terkejut begitu menatap pemandangan di depannya ini. Dia seolah-olah sedang bermimpi. Dia mencubit pahanya lalu dengan terbata-bata berbicara kepada manajer Wu yang ada di sampingnya. Manajer Wu, untuk apa kamu meminta maaf kepada dia? David Chu hanyalah seorang prajurit biasa dan sebelumnya kami pernah memasuki ke barak militer bersama-sama, aku. Plak, manajer Wu marah pada saat itu juga dan langsung menamparkan wajah Tommy Wang. Brengsek, lihat dengan jelas dengan matamu itu bahwa ini adalah Tuan Chu yang merupakan pemilik dari Paviliun Begonia yang merupakan pemilik dari villa di Gunung Haitang ini. Mata manajer Wu bahkan sudah memerah. Dia menunjuk ke arah Tommy Wang sambil memarahinya. Siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap tidak hormat di depan Tuan Chu? Apakah kamu ingin mati? Tommy Wang menutupi mulutnya dan sangat sulit untuk menutupi ekspresi terkejutnya. Dia merasa punggungnya terasa sangat dingin. Paviliun Begonia merupakan villa termewah di Gunung Haitang yang satu gedungnya mencapai 1 triliun rupiah. Meskipun pemilik Paviliun Begonia menggunakan atas nama Karin Yun, akan tetapi mereka semua dengan jelas mengetahui bahwa villa mewah ini merupakan milik Tuan Chu yang dia beli sebagai hadiah untuk istrinya. Akan tetapi Tuan Chu itu sangat rendah hati sehingga kebanyakan orang tidak pernah melihatnya. Bahkan jika Tommy Wang dipukuli hingga mati pun, dia juga tidak akan percaya bahwa tetangga miskinnya yang bernama David Chu itu adalah pemilik dari Paviliun Begonia yang misterius itu. Ini. Tommy Wang menatap wajah David Chu yang terlihat tenang dan merasa semuanya sudah berubah posisi. Lalu dia tidak tahu harus berkata apa. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat meminta maaf kepada Tuan Chu. Wajah manajer Wu membiru dan memarahi Tommy Wang. Aku peringatkan kamu, jika kamu tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik, sebaiknya kamu segera membereskan barang-barangmu. Sekelompok pegawai yang berada di belakang pun juga merasa kesal dan merasa sangat ingin mencekik Tommy Wang hingga mati. Gaji per tahun para pekerja berjabatan tinggi ini mencapai 20 miliar rupiah dan tentu saja seluruh keluarga mereka mengandalkan mereka untuk bertahan hidup. Akan tetapi Tommy Wang si brengsek ini berani-beraninya membuat masalah dengan meminta dia menjadi anak buahnya. Apakah otaknya sudah rusak? Jika kamu ingin mati, sebaiknya kamu jangan menarik kami semua. Pada saat ini meskipun sebodoh apapun Tommy Wang, tentu saja dia sudah mengerti bahwa David Chu bukanlah seorang pria tidak miskin, melainkan atasan dari atasannya. Sikap sombong dia yang tadi pun langsung menghilang dan membungkuk untuk meminta maaf. Sikap dia yang ini benar-benar menunjukkan dia sangat rendah hati. David Chu, bukan. Tuan Chu, aku sudah berbuat salah. Akulah yang sudah terlalu meremehkan orang lain, aku yang sudah buta. Aku harap Anda dapat memaafkan aku. Melihat bagaimana kita tumbuh bersama dan menjadi tetangga selama bertahun-tahun, tolong maafkan aku kali ini. Tommy Wang meneteskan air mata dan merasa ketakutan karena takut dirinya akan kehilangan pekerjaan ini. Vivi Zhou yang berada di samping pun mendengus sambil menunjukkan ekspresi sombong. Siapa yang menyuruhmu bersikap sombong seperti itu di depan kakakku? Kamu mendapatkan akibatnya bukan? David Chu pun melambaikan tangannya dengan asal begitu melihat peristiwa ini. Gerakannya mengisyaratkan dirinya tidak memasukkan kejadian ini ke dalam hatinya. Seekor burung yang melebarkan sayapnya sejauh 90.000 mil. Melayang di atas langit, bagaimana mungkin dia akan memedulikan perkataan semut kecil di tanah? Alasan mengapa David Chu mengucapkan beberapa patah kata lagi dengan Tommy Wang hanya karena melihat pada hubungan pada pertemanan masa kecilnya. Jika tidak, David Chu sama sekali tidak akan melirik sama sekali ke arah orang seperti Tommy Wang. Tommy, alasanku mengapa terus mendengar ucapanmu yang tadi. Karena aku akui kamu memang seseorang yang pintar dan kamu selalu bisa mengambil kesempatan serta menemukan jalan pintas. David Chu melirik sekilas ke arah Tommy Wang dan berkata, akan tetapi di dalam kehidupan ini, semua jalan pintas itu sebagian besar merupakan sebuah jalan yang tidak baik atau mungkin kita akan mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Akan tetapi itu adalah sebuah hal mematikan bila melihat lebih jauh. Hanya dengan berjalan selangkah demi selangkah, maka itu adalah jalan terbaik di dunia ini. Kamu hanya dapat mengandalkan dirimu sendiri untuk menjalani hidupmu sendiri.
Setelah 10 tahun berada di dalam dunia militer, David Chu telah mengalami godaan yang tak terhitung jumlahnya, pejabat tinggi dan wanita cantik yang kaya. Bahkan jika dia bergoyang satu langkah selama periode itu, dia pun akan sejalan dengan kekotoran batin dan bagaimana mungkin akan ada peristiwa seperti hari ini di mana banyak orang yang akan menyembah dia seperti ini. Kemuliaan ini didapatkan dengan selangkah demi selangkah, serta darah untuk bertahan hidup. Manajer Wu mengangkat alisnya dan berteriak dengan tajam. Kamu masih belum berterima kasih kepada Tuan Chu atas kebaikannya. Ini adalah sebuah kehormatan bagimu. Bagaimana mungkin Tommy Wang berani tidak menurutinya? Dia mengangguk berulang kali. Baik, aku sudah mengetahuinya. David Chu tersenyum. Dia memberitahu Tommy Wang karena melihat pada hubungan mereka pada masa kecilnya. Entah dia mendengarkan atau tidak itu bergantung pada dirinya sendiri. Bagaimanapun juga kita sudah saling mengenal satu sama lain dan hal sekecil ini anggap saja sebagai kenangan untukmu. David Chu melambaikan tangannya dan meninggalkan sebuah papan perunggu berwarna hitam dan membawa Vivi Zhou meninggalkan tempat tersebut. Terima kasih Tuan Chu. Manajer Wu mengantar dia dengan penuh rasa hormat. Ekspresi Tommy Wang juga terlihat kacau. Dia menghela nafas dengan tidak berdaya karena dia tidak bisa menerima perubahan status di antara dia dengan David Chu yang begitu besar. Jelas-jelas dia hanyalah seorang prajurit yang miskin. Mengapa dalam sekejap dia sudah berubah menjadi Tuan Chu yang kaya raya itu? Apakah jangan-jangan selama 10 tahun ini dia mengalami sebuah kejadian khusus atau dibantu oleh orang lain? Tommy Wang melirik sekilas ke arah papan yang diberikan David Chu dan seketika ekspresi wajah dia pun berubah. Jantungnya berdetak semakin cepat dan merasa sangat terkejut. Ini adalah papan tanda pengenal seorang jenderal. Papan ini diproduksi oleh Departemen Kemiliteran, meskipun terlihat tidak berbeda jauh dengan papan nama lainnya, akan tetapi tulisan di dalamnya pun sudah menunjukkan identitas sang pemilik. Tulisan ini sudah sama seperti sebuah penghargaan. Tommy Wang menggenggam token di tangannya dengan penuh semangat. Logam khusus memiliki tekstur sederhana serta cap Departemen Kemiliteran. Di bagian belakangnya terdapat nama David Chu. Di bagian bawah, terdapat 2 bulir gandum emas yang dibungkus 4 bintang emas yang cerah dan menyilaukan. Ya Tuhan, Tommy Wang mundur sebanyak 7 hingga 8 langkah. Tangannya bergetar dan hampir saja membuang token itu. Suaranya bergetar dan benar-benar ketakutan. Berkata, Jenderal Bintang 4. David Chu, dia adalah dewa perang di dunia. Kulit Tommy Wang memucat dan keringat dingin bercucuran turun. Anak laki-laki di masa lalunya itu telah tumbuh menjadi seorang pejuang yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia membutuhkan bantuan orang lain? Dia sendiri adalah seorang bangsawan terhebat. Tommy Wang mengangkat kepalanya dan memandang punggung David Chu dengan ekspresi hormat. Dia tidak berani tidak bersikap hormat lagi. Kisah si Dewa Perang, bab 115 pasti merupakan anak kandungnya. Masalah Tommy Wang itu sangat cepat sudah berlalu. Di bawah permintaan maaf berulang kali dari manajer Wu dan pegawai lainnya, David Chu dan Vivi Zhou pergi ke Villa Pavilion Begonia dan kembali ke rumah. Begitu melihat kedua saudara perempuan Karin Yun dan Indiani Yun serta Bella yang sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya, Vivi Zhou dengan sedikit gugup serta tersipu malu sambil menyapa, halo. Kak, terjadi sesuatu yang sangat buruk. Kakak ipar membawa selingkuhannya kemari. Indiani Yun melambaikan tangannya dan menambahkan minyak di dalam kobaran api di depan Karin Yun serta dengan penuh semangat dalam menjelekkan David Chu. Itu dia. Hari itu aku dengan mataku sendiri melihat bahwa kakak ipar membelikan dia puluhan kotak perhiasan yang harganya mencapai miliaran rupiah. Kamu lihatlah, hari ini pun dia berani-beraninya membawa dia kemari. Biarpun paman bisa menerimanya, akan tetapi bibi tidak bisa. Indiani Yun menaikkan pakaian pada lengannya dan dengan bersemangat, Kak, bagaimana menurutmu? Hukuman apa yang ingin kamu berikan padanya, agar aku langsung dapat mengurusinya? Selingkuhan. Seketika wajah Vivi Zhou pun memerah dan wajah David Chu juga sudah menggelap. Wanita ini benar-benar sudah bosan hidup. Sana, pergi ke sana saja. Sudah sedewasa ini pun masih saja bersikap begitu kekanak-kanakan. Karin Yun langsung mendorong adiknya dan dia pun langsung berjalan ke depan Vivi Zhou dengan anggun dan menunjukkan gaya seperti nyonya rumah lalu menjulurkan tangannya berkata, Halo, kamu pasti Vivi Zhou yang merupakan adik dari David Chu, kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Halo kakak ipar.
Vivi Zhou menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan malu-malu. Karena sebelumnya di Jinsa Night Club, karena ada pengaruh dari Justin Sun sehingga pertemuan mereka terhitung tidak baik dan hal ini membuat dia merasa bersalah. Untung saja Karin Yun merupakan orang yang terbuka dan hangat. Dia menarik tangan Vivi Zhou dan dengan senang berkata, "Aku sering mendengar David Chu menyebutkan namamu. Kedepannya sering-sering bermain kemari karena kita adalah satu keluarga. Ini adalah adikku, Indiani Yun. Dia memang orang yang seperti itu. Tadi itu dia hanya sedang bercanda denganmu. Aku harap kamu tidak memasukkannya ke dalam hati." Karin Yun menunjuk ke arah Indiani Yun, lalu dia pun meresponnya dengan lambaian tangan sambil tersenyum. "Ini adalah putriku, Bella." Karin Yun melambaikan tangannya dan David Chu pun langsung menggendong gadis kecil itu dan berkata, "Bella, panggil Bibi." "Halo Bibi." Gadis kecil itu memanggilnya sambil mengedipkan sepasang mata yang besar itu dan membuatnya terlihat sangat imut. "Kak, ini putrimu. Sudah begitu besar." Vivi Zhou sedikit terkejut dan dia pun mengerucutkan bibirnya dengan tidak senang. "Kak, mengapa kamu tidak memberitahu kami akan hal sebesar ini?" Wajah Karin Yun memerah dan merasa canggung. Dia tidak mungkin berkata bahwa dia dan David Chu merupakan sepasang suami istri yang palsu, bukan? David Chu juga hanya menjawab dengan asal dengan mengatakan, "Semuanya terlalu panjang untuk dibicarakan, dan dengan mudah melewati topik ini. Bella cantik sekali. Pasti setelah besar nanti kamu akan menjadi wanita yang cantik." Vivi Zhou berjongkok dan sambil tersenyum mencubiti pipi Bella. Dia terlihat sangat senang. Meskipun ini merupakan pertama kalinya dia bertemu dengan gadis kecil ini, akan tetapi dia sama sekali tidak merasa asing, melainkan sangat menyukainya. "Iya, tunggu Bella besar nanti. Aku juga ingin seperti Bibi yang sangat cantik." Bella tersenyum manis yang membuatnya terlihat sangat imut. Vivi Zhou tersenyum lebar. "Wow, anak ini benar-benar sangat pintar. Mulutnya manis sekali. Kamu mengapa lucu sekali?" Dia menggendong Bella dengan menunjukkan ekspresi sayang. Indiani Yun yang berada di samping pun mengerucutkan bibirnya dan memutar matanya. "Tunggu, ketika kamu dijebak oleh anak ini, kamu pasti tidak akan merasa dia lucu lagi." "Kak, Bella mirip sekali denganmu. Kamu lihatlah bibirnya ini yang benar-benar sama ketika kamu masih kecil." Vivi Zhou mengerjapkan matanya dan berbicara sambil tersenyum. David Chu tersenyum dan menunjukkan ekspresi bangga. "Tentu saja, kamu tidak lihat terlebih dahulu dia merupakan putri kesayangan siapa. Akan tetapi Bella jauh lebih baik dibanding kamu." Vivi Zhou mendengus dan langsung membocorkan kelakuan buruk David Chu pada masa kecil. "Tidak seperti kamu yang selalu menggunakan banyak cara untuk mendapatkan uang jajanku, lalu diam-diam pergi membeli makanan ringan dan mainan untuk dirimu sendiri. Kamu benar-benar jahat, ayah jahatku." Bella juga mengerucutkan bibirnya dan menunjukkan ekspresi sedang memarahi David Chu. "Mengapa kamu tega menipu dia untuk mendapatkan uang jajan terhadap Bibi yang cantik ini?" David Chu tertawa terbahak-bahak dan beberapa wanita lainnya juga ikut tertawa. Suasana ruangan ingin terasa sangat hangat dan ramai. Karin Yun diam-diam melirik ke arah David Chu dan tiba-tiba menyadari bahwa Bella memang terlihat mirip dengan David Chu. Apakah ini merupakan sebuah kebetulan? David Chu menuang beberapa gelas air dan mencuci buah. Vivi Zhou dan Karin Yun merupakan wanita yang sangat baik dan dengan cepat hubungan mereka pun menjadi sangat dekat. Ketika dia mendengar kelakuan buruk keluarga Sun, di mana Vivi Zhou putus dengan Justin Sun di hari pernikahan mereka, kedua wanita itu pun bersimpati sedangkan mata Vivi Zhou sudah memerah dan merasa sedih. "Bibi, kamu jangan bersedih lagi." Bella dengan penuh perhatian menggunakan tangan kecilnya untuk mengusap pipi Vivi Zhou. Dia mengerjapkan mata besarnya itu dan berkata, "Bella mentraktir kamu minum milk tea ya." Setelah meminum milk tea, semua masalah pasti akan terlupakan. Vivi Zhou benar-benar merasa terharu. Dia menggendong Bella dan menciumnya lalu berkata, "Bella benar-benar anak yang baik. Ayo, Bibi mentraktir kamu untuk membeli mainan. Hari ini Bibi akan membuatmu bermain hingga puas." "Benarkah?" "Yey, Bibi, Bella cinta kamu." Gadis kecil itu terlihat kegirangan dan memberikan banyak kecupan pada wajah Vivi Zhou yang membuat Vivi Zhou merasa sangat senang. Hanya saja ketika mereka berdua pergi, David Chu dapat merasakan kelicikan gadis kecil itu. David Chu hanya dapat memberikan tatapan simpati kepada Vivi Zhou. Semoga hari ini dia membawa uang yang cukup dan keadaan dia tidak akan terlalu mengenaskan.
Kakak ipar, apakah kedepannya Vivi Zhou juga akan tinggal bersama dengan kami? Indian Yun meringkuk sambil memakan keripik kentang milik Bella, sambil bertanya asal. Karin Yun pun juga berubah menjadi serius dan diam-diam menaikkan telinganya untuk mencuri dengar serta merasa gugup. Meskipun dia sayang kepada Vivi Zhou, akan tetapi dia tidak berharap David Chu dan Vivi Zhou memiliki hubungan terlalu dekat karena mereka tumbuh bersama sejak kecil dan selalu membuat hati dia menjadi tidak nyaman. David Chu berpikir sejenak lalu berkata, tidak, hari ini dia datang karena ingin membawa dia bersenang-senang. Dia masih akan pulang ke mansion keluarga Zhou. Karin Yun menghembuskan nafas dengan lega dan berkata, kalau begitu kita harus bergerak lebih cepat untuk membantu dia mencarikan sebuah pekerjaan. Aku juga akan membantu mencarinya. Jika tidak kedua orang tuamu pasti akan khawatir. Baik, terima kasih. Hati David Chu menghangat. Jarang-jarang mendapatkan waktu luang untuk beristirahat, sehingga David Chu pun menemani Karin Yun untuk menonton televisi, berbincang-bincang. Akan tetapi di sampingnya terdapat Indian Yun yang membuat dia merasa aneh karena dia terkesan sedang mengganggu hubungan mereka. Lalu David Chu pun kembali ke kamarnya dan meneliti buku pengobatan misterius yang ditinggalkan oleh guru Jingxi. Kemampuan guru ini sangat tinggi hingga membuat orang terkagum-kagum. Bahkan penerus Huo Tuo pun menjadi tidak ada apa-apanya. Sayangnya guru Jingxi ini tidak tertarik akan ketenaran dan kekayaan. Lalu dia pun terlibat dalam masalah politik sehingga dia sama sekali tidak dicatat di dalam sejarah. Hal yang dapat dilakukan David Chu adalah meneruskan kemampuan medis dia dan menolong lebih banyak orang. Sepertinya dengan begitu guru ini dapat merasa tenang di alam sana. Dengan cepat 4 hingga 5 jam telah berlalu dan langit sudah mulai menggelap. Di depan meja makan, David Chu dengan cemas, Bella dibawa kemana oleh Vivi Zhou. Mengapa mereka masih belum pulang, padahal sudah semalam ini? Karin Yun juga merasa cemas. Ketika dia sedang berpikir apakah ingin menelepon atau tidak, Indian Yun mengerucutkan bibirnya berkata, kakak ipar, aku rasa kamu tidak perlu cemas atas keselamatan Bella. Sebaiknya kamu cemas terhadap apakah adikmu masih memiliki uang untuk menduduki kendaraan umum. Bella pasti tidak akan mau pulang bila membawa dia berkeliling tanpa menggesekkan kartu debit hingga banyak kali. Indian Yun sendiri sudah pernah merasakan hal ini. David Yun mengerjapkan matanya dan berkata, seharusnya tidak separah itu bukan? Bella seharusnya tidak sekejam itu bukan? Karin Yun langsung memberikan tatapan yakin, sangat parah, dia itu memang sangat kejam. David Chu, Hachi. Pada sisi lain di sebuah pusat perbelanjaan yang besar di kota Jiangling, Bella bersin sekali dan menggosokkan hidungnya lalu berkata, siapa lagi yang sedang membicarakan kejelekanku di belakangku? Benar-benar mengesalkan. Dia segera merubah ekspresinya menjadi ekspresi yang imut dan dengan manis berbicara ke arah Vivi Zhou yang ada di belakangnya. Bibi cepatlah sedikit, di depan sana masih ada edisi terbatas boneka kucing Tom, kita harus mendapatkan dia, ayo ke sana. Vivi Zhou yang berada di belakangnya sudah meneteng banyak mainan, makanan ringan serta boneka. Dia menatap dompetnya yang kosong serta angka yang tidak terhitung jumlahnya pada bukti bayar, lalu dia merasa sangat sedih tetapi tidak ada air mata yang turun. Ini pasti merupakan anak kandung dari David Chu. Ayah dan anak sama saja. Dia pasti tidak akan pernah melunak setiap kali menyusahkan orang lain. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.